ini Franz Donald kembali viral karena tersandung mengatakan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Namun siapakah dalang sebenarnya yang menyebarkan fitnah ini? Simak komentar kami. Sebelum itu, mari kita komentari Franz Donald yang nyeleneh sehingga ia dilaporkan ke polisi. Mbak Bisri sering sekali menegaskan bahwa sebagaimana kata Allah itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya getaran, vibrasi, yaitu bahasa Jawanya Allah. Kemudian dibawa ke Arab dijadiin nama Tuhan. Kemudian juga kata Arab sendiri itu ada asalnya juga dari bahasa Jawa. Anane Rabi, Arab, dibawa ke sana jadi nama bangsa. Dan sesungguhnya kata Muhammad itu juga dari bahasa Jawa yang artinya yang jelas, yang terang, yang jelas, yang kelihatan. Itulah arti dari kata Muhammad. Yang jelas, yang kelihatan. Ini kata sifat. Ya, jadi sesuatu yang disebut sebagai Muhammad itu sesuatu yang jelas, yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang ada di dalam diri setiap manusia. Itulah Muhammad. Jadi Allah adalah getaran vibrasi di dalam diri kita. Muhammad adalah sesuatu yang jelas, yang terang benderang. Tetapi sampai di Arab, Allah dijadikan nama Tuhan, Muhammad dijadikan nama Nabi. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Bagi umat Kristen yang ingin berargumentasilah dengan cara yang cerdas. Jangan hanya menebar kebohongan, kebencian, atau melawan sejarah yang sudah tertulis oleh cendekiawan Muslim dan cendekiawan Kristen itu sendiri tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah nyata. Salah satunya Michael Hart, seorang ahli sejarah dan astronomi yang menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Nah, pernyataan Michael Hart ini bukanlah pernyataan seperti pernyataan oleh Cakra. Nabi Muhammad dalam agama Islam sesungguhnya adalah fiksi. Puang mentang yang dibebankan atas rawana, yang diwajibkan atas rawana, hanya sebuah konsep yang hanya bisa difatwakan dalam realitas alam. Hasilnya hanya bisa difaktakan, termasuk tokoh itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Maka Haji Menolong pegang, Nabi Muhammad dalam agama Islam sesungguhnya adalah fiksi. Nyawa adalah sejumlah kitab Sahih Al-Bukhari yang nampak lonyo, yang belum mengenal galar. Kurung bawah jeli. Jadi jena perhatikan kerawan dalam kitabnya yang diriwayatkan tentang Nabi, tentang yang gebubut, naka sebuah cerita atau cerita-cerita tentang Nabi berdasarkan fiksi dan konspirasi teori dan gosipan. Ya. Jadi pementang yang akan elok yang belum mangat lebih tahu kalau kerawan. Inilah dalang utama menurut kami yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh fiktif dan videonya diunggah pada 1 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh fiktif berdasarkan hadis Bukhari. Dan tidak hanya itu, dia malah semakin gencar menyebarkan narasi dalam videonya yang terbaru dengan mengatakan bahwasanya Nabi umat Islam adalah tokoh fiktif atau tokoh yang tidak pernah ada. Sehingga menjadi referensi argumen Donald Franz yang kemudian dilaporkan ke polisi. Muhammad itu fiksi, jadi hanya keyakinan saja. Kemudian lebih menarik lagi dari sudut Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang ketika tersebutkan nama Muhammad itu referensinya sebagai figur seperti yang kita baca dalam kitab hadis. Artinya 5 kali kata Muhammad tersebutkan dalam Al-Quran, tidak satu tempat pun kata Muhammad itu direferensikan, dimaksudkan sebagai sesosok
seperti yang kita baca dalam kitab fikih atau seperti yang diyakini umat Islam. Nah, timbul pertanyaan, Mr. M ini atau Muhammad jadi yang diyakini umat yang diagung-agungkan sehingga terjadi banyak pertumbuhan darah dan lain-lain, ya kan, segala kerutuhan yang terjadi oleh karenanya, berarti orang Islam yang mereka ikuti adalah bayangan-bayangan fiksi Muhammad, ya kan, karena dari tradisi atau kitab fikih itu sendiri yang digambarkan adalah bayangan, bukan karakter yang memang secara arkeologi bisa dibuktikan keberadaan Muhammad itu. Hanya sekedar keyakinan. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, kitab itu sendiri yang dikeluarkan bukan karya figur dari seseorang itu sendiri. Artinya kitab Bukhari atau Muslim, yang diklaim Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bukan keluaran sesosok yang dimaksud. Artinya bukan keluaran Muhammad. Jadi banyak sekali lapisan-lapisan yang cukup aneh dalam Islam itu yang memang perlu digugat, ya kan, digugat. Menurut saya sejauh ini saya lihat, saya menyimpulkan figur Muhammad dalam agama Islam sungguh fiksi. Antara edukasi yang disampaikan oleh Bapak berjenggot tadi dalam cuplikan video tadi dengan edukasi yang selama ini disampaikan oleh Mbak Bisti. Jika Bapak berjenggot itu dengan tegas mengatakan, dan juga teman saya Dr. Profesor Sumanto Al-Qurtubi, bahwa sosok Nabi Muhammad adalah sosok fiktif, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh orang-orang Arab itu. Di sini Frans Donald mengatakan atau menambahkan dengan kata untuk meyakinkan kepada seluruh umat yang berada di Indonesia termasuk Asia yang mengerti bahasa Indonesia bahwasanya Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Bahkan Frans Donald tidak segan-segan membawa nama satu orang lagi terlibat dalam kasusnya yang sudah viral di sosial media. Pernyataan Donald hanyalah opini yang bisa benar, bisa salah. Sekedar catatan, saat ini sebenarnya dalam kajian-kajian Islam di Barat memang berkembang keraguan tentang keotentikan Nabi Muhammad. Studi-studi ini biasanya berasal dari kalangan akademisi Barat yang menggunakan pendekatan historis kritis untuk menelaah asal-usul Islam dan tokoh Muhammad. Mereka ini disebut sebagai kaum revisionis. Menurut mereka, apa yang disebut sebagai sirah Nabi atau sejarah hidup Nabi Muhammad yang paling awal seperti karya Ibnu Ishaq baru ditulis sekitar 100-150 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebelumnya tidak ada catatan tertulis tentang hidup Nabi. Karena itu kata mereka dalam 150 tahun itu bisa saja terjadi pembelokan penulisan sejarah atau dimasukkannya mitos-mitos ke dalam kehidupan Nabi. Namun pendekatan kaum revisionis ini juga tidak diterima oleh mayoritas peneliti Islam. Sejumlah sejarawan seperti Fred Donner dan Angelica Neuwirth tetap menerima keberadaan historis Muhammad, meskipun mereka juga tidak sepenuhnya percaya dengan kisah-kisah Nabi yang selama ini diterima sebagai kebenaran. Jadi studi-studi ini tidak menyatakan Nabi Muhammad tidak pernah ada. Tapi mempertanyakan sejauh mana kisah Nabi itu dapat dibuktikan kebenarannya secara historis. Mari kita terbuka terhadap perbedaan pendapat. Artinya, para revisionis ini tidak mendustakan keberadaan alias tetap meyakini keberadaan Nabi Muhammad SAW bahwa memang pernah ada. Sebagaimana pernyataan Ade Armando, jadi studi-studi ini tidak menyatakan Nabi Muhammad tidak pernah ada. Bahwa studi-studi yang terjadi di Barat itu bukan menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tokoh fiktif, melainkan hanya ingin memilih dan memilah sejauh mana kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat dibuktikan keotentikannya, bukan seperti mereka ini, seperti Cakra, sang dalang argumen dari Frans Donald yang langsung menjustis bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Ini namanya kan penghinaan, bahkan penghapusan agama Islam. Dan bahkan Frans Donald menyeret satu orang lagi dalam argumennya yang kelak mereka akan diminta pembuktian. Adapun saya, Frans Donald, pada tahun 2007 di kota Batang, Jawa Tengah, saya pernah berjumpa dengan Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Dr. Sumanto Al-Qurtubi adalah seorang antropolog budaya, ilmuwan sosial, penulis, kolumnis, profesor, dan peneliti
Ia juga Presiden Nusantara Institute dan seorang dosen antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals di Dahran, Arab Saudi. Ia juga merupakan anggota Dewan Pendiri Nusantara Kita Foundation. Namun sayangnya profesor ini tidak pernah satupun menulis bahwa patut diduga Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Amerika Kanada. Beliau adalah penulis buku dan juga dosen di berbagai universitas di luar negeri. Nah, pada tahun 2007 itu, ketika beliau sedang liburan pulang ke Indonesia, yaitu di rumahnya di kota Batang, Jawa Tengah, saya sempat mengunjunginya dan kita bincang-bincang tentang banyak hal. Dan salah satu hal yang tegas disampaikan oleh Dr. Sumanto Al-Qurtubi adalah bahwa patut diduga kuat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Adalah bukan rahasia lagi. Banyak orang yang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Artinya tokoh ini adalah tokoh hasil imajinasi atau tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada. Ya. Artinya tidak benar-benar ada, atau tokoh ini hanyalah hasil imajinasi, khayalan, ya, tokoh imajiner yang dibuat oleh orang-orang di tanah Arab pada abad-abad sekitar tahun 800, tahun 900, tahun 1000 dan sekitar itu. Itu disampaikan oleh Dr. Sumanto Al-Qurtubi kepada saya. Ini semua karena kebencian para cendekiawan revisionis tidak pernah menyatakan atau menduga bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Tapi orang Kristen merubahnya menjadi kenyataan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Inilah yang kami katakan bahwa Kristen tidak pernah berargumentasi dengan jujur. Kalau tidak dusta, pasti fitnah yang keluar dari mulut mereka. Akhirnya Frans Donald dilaporkan kembali ke polisi. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.